Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan materi hak kekayaan intelektual dengan tema paten dan inovasi teknologi di era digital. Fokus pembahasan kami adalah perlindungan inventor, program komputer, kecerdasan buatan, serta studi kasus paten dalam praktek. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zaki Khairul Ibadah, ada Ivani Fatma Adityani, ada Adiza Bintara Cahya Kamila, ada Ferisa Zahwa Elvina, dan terakhir Ahmad Nur Faizi. Presentasi ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS mata kuliah hak kekayaan intelektual. Namun tentunya presentasi ini tidak hanya untuk UTS mata, namun untuk edukasi terkait paten khususnya di masa kontemporer ini. Perkembangan teknologi digital membuat bentuk inovasi berubah sangat cepat. Inovasi tidak lagi hanya berupa alat fisik, tetapi juga dapat hadir sebagai sistem, metode, software, teknologi berbasis data, hingga kecerdasan buatan. Dalam keadaan seperti ini, paten menjadi instrumen hukum yang sangat penting karena paten melindungi invensi teknologi, bukan sekedar gagasan umum. Namun, isu utamanya adalah tidak semua ide digital dapat dipatenkan. Hukum paten hanya memberi perlindungan apabila ide tersebut sudah menjadi pemecah masalah teknis yang jelas. Karena itu, pertanyaan utama dalam presentasi ini adalah kapan suatu inovasi digital layak disebut invensi atau pantas mendapatkan perlindungan paten. Pengertian paten dan invensi. Secara hukum, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi. Sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Paten diberikan untuk jangka waktu tertentu agar inventor dapat melaksanakannya sendiri, invensinya, atau memberi persetujuan kepada pihak lain. Sementara itu, pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi. Setelah perubahan tahun 2024, invensi tidak hanya mencakup produk dan proses, tetapi juga sistem, metode, dan penggunaan. Perubahan ini penting karena inovasi era digital sering bekerja melalui sistem dan metode, bukan hanya benda fisik. Jenis perlindungan paten. Dalam hukum Indonesia, perlindungan paten terdiri atas dua jenis, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten biasa diberikan kepada invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan kepada invensi baru yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis dan dapat diterapkan di dalam industri. Paten sederhana sangat relevan untuk inovasi alat sederhana, teknologi kampus, teknologi UMKM, atau modifikasi teknis yang langsung berguna dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide 6, yakni syarat invensi dapat dipatenkan. Kebaruan pada pasal 5 invensi tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Langkah inventif pada pasal 7 tidak mudah diduga oleh ahli di bidang teknik. Kemudian penerapan industri pada pasal 8 dapat dilaksanakan dalam industri. Prinsip utamanya yakni novelty, inventive, step, dan industrial applicability. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 7 mengenai batas objek yang tidak dapat dipatenkan. Nah, di slide ini kalian jelaskan bahwa tidak semua inovasi digital otomatis bisa mendapat paten. Dalam hukum paten, negara hanya melindungi invensi yang benar-benar berupa solusi teknis terhadap suatu masalah. Jadi yang dilihat bukan sekedar idenya keren atau modern, tetapi apakah ada unsur teknologi yang nyata dan bisa diterapkan.
Berdasarkan pasal 4 UU Paten CO, UU nomor 65 tahun 2024, program komputer pada dasarnya tidak termasuk invensi. Artinya, kalau hanya berupa coding, aplikasi biasa, software tanpa unsur teknis tertentu, maka tidak bisa dipatenkan. Namun, ada pengecualian yaitu invensi yang diimplementasikan komputer. Maksudnya itu, komputer dipakai sebagai bagian dari solusi teknis. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, contohnya itu ada aplikasi kasir biasa. Umumnya itu tidak bisa dipatenkan, tetapi sistem AI yang mengatur efisiensi mesin industri secara otomatis bisa dipertimbangkan sebagai invensi karena ada solusi teknis. Lalu juga ada beberapa objek yang memang tidak dapat dipatenkan. Misalnya itu ide abstrak, metode bisnis, aturan permainan, dan presentasi informasi. Nah, kenapa sih kok nggak bisa? Karena itu dianggap bukan teknologi, melainkan hanya konsep atau cara berpikir. Contohnya, ide jualan beli online dengan sistem poin. Nah, itu hanya model bisnis, aturan game baru, hanya aturan permainan, serta tampilan informasi di layar, hanya presentasi dan informasi. Kemudian pasal 9 menjelaskan bahwa invensi yang bertentangan dengan hukum, agama, ketertiban umum, atau keasusilaan juga tidak dapat diberi paten. Contohnya, teknologi untuk perjudian ilegal, sistem penyebaran malware, atau teknologi yang membahayakan masyarakat. Jadi, inti dari slide 7 ini adalah hukum paten tidak melindungi sekedar ide atau konsep, tetapi melindungi solusi teknis nyata, bermanfaat, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pembahasan paten tidak hanya soal teknologi, tetapi siapa yang berhak. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa inventor adalah seorang atau beberapa orang yang melaksanakan ide hingga menghasilkan invensi. Pasal 10 menegaskan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima hak lebih lanjut dari inventor. Pasal 11 memberikan dugaan awal bahwa pihak yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan dianggap sebagai inventor, kecuali terbukti lain. Kemudian pasal 12 dan pasal 13 mengatur invensi dalam hubungan kerja dan hubungan dinas. Jadi, sejak awal riset, identitas inventor, pembagian kontribusi, dan pengalihan hak harus didokumentasikan secara jelas. Hak utama pemegang paten terdapat dalam pasal 19. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten, memberi izin kepada pihak lain, serta melarang pihak lain menggunakan paten tanpa persetujuan. Untuk penggunaan produk, larangan dapat meliputi membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan produk yang diberi paten. Namun, hak eksklusif ini tidak absolut. Pasal 19 juga memberi ruang pengecualian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan dan tidak bersifat komersial. Selain itu, pasal 20 dan 20A menegaskan bahwa paten wajib dilaksanakan di Indonesia. Dari segi waktu, pasal 22 memberi paten selama 20 tahun, sedangkan pasal 23 memberi paten selama 10 tahun. Dalam konteks digital, inovasi dapat dipatenkan apabila memiliki karakter bisnis. Program komputer saja tidak cukup. Ia harus menjadi bagian dari invensi yang diimplementasikan komputer. Misalnya, sistem yang mengendalikan perangkat, sensor, konektivitas, atau proses teknis tertentu. Pada isu kecerdasan buatan, hukum Indonesia masih menempatkan inventor sebagai manusia. Hal ini dapat dibaca dari pasal 1 angka 3 yang menyebut inventor sebagai seorang atau beberapa orang. Karena AI bukanlah orang dan bukan subjek hukum, AI belum dapat dianggap sebagai inventor. Kasus Dabus di Inggris memperlihatkan tantangan ini. Pengadilan di sana menolak AI sebagai inventor. Bagi Indonesia, posisi yang aman adalah AI dapat menjadi alat bantu riset, tetapi inventor tetap manusia yang merumuskan, memilih, menguji, dan mengklaim solusi teknis. Baik, kita memasuki slide 11, yakni studi kasus dan analisis hukum. Studi kasus yang kami gunakan adalah sengketa paten sederhana CBA Electric Battery Sprayer atau peralatan penyemprot elektrik dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1366 K/PDT Sus HKI/2017. Kasus ini penting karena memperlihatkan penolakan klasik dalam hukum paten, yaitu apakah suatu alat benar-benar baru, siapa inventor yang sah, dan apakah pendaftaran dilakukan berdasarkan hak yang benar.
Karena objeknya adalah paten sederhana, analisis ini dimulai dari pasal 3 ayat 2, yaitu apakah alat tersebut merupakan invensi baru, memiliki kegunaan praktis, dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian pasal 5 untuk menguji kebaruan, apakah sebelum tanggal penerimaan sudah ada teknologi yang sama melalui penjualan, penggunaan katalog, pameran, atau dokumen teknis. Pasal 8 dipakai untuk melihat apakah alat tersebut dapat diproduksi dan digunakan dalam industri. Dari sisi subjek hak, pasal 10 dan pasal 11 digunakan untuk menilai siapa yang berhak sebagai inventor atau penerima hak. Jika pemohon bukan inventor, maka pasal 25 ayat 2 huruf H menjadi penting karena mensyaratkan surat pengalihan hak penyelesaiannya dapat melalui beberapa jalur. Jika masalahnya kepemilikan dapat diarahkan pada gugatan pihak yang berhak. Namun jika paten seharusnya tidak diberikan, dapat diajukan penghapusan berdasarkan pasal 130 dan pasal 132. Jika paten valid tetapi dilanggar, maka pasal 19 dan pasal 143 dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi. Dengan demikian, hukum paten bukan hanya soal siapa yang lebih dulu mendaftar atau first to file, tetapi siapa yang benar-benar memiliki hak dan apakah invensinya memenuhi syarat substansif. Baik, memasuki slide 12 atau kesimpulan. Kesimpulannya, paten melindungi invensi teknologi bukan sekedar ide. Di era digital, objek kajian paten menjadi lebih luas karena inovasi dapat berbentuk sistem, metode penggunaan, program komputer, dan teknologi berbasis AI. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2004 memperjelas bahwa invensi dapat mencakup sistem, metode, dan penggunaan, tetapi tetap membatasi program komputer yang tidak memiliki karakter teknis. Paten harus dipahami secara seimbang. Di satu sisi, ia melindungi inventor dan mendorong inovasi. Di sisi lain, ia tidak boleh menghambat pendidikan riset, kepentingan publik, dan perkembangan teknologi nasional. Karena itu, setiap inovasi digital harus diuji melalui beberapa pertanyaan sederhana. Apakah teknisnya jelas? Apakah haknya jelas? Apakah klaimnya jelas? Dan apakah tidak merugikan kepentingan umum? Baik, demikian penjelasan dari presentasi kelompok kami dari kelompok 5 kelas 2024A mengenai paten dan inovasi teknologi di era digital. Terima kasih atas perhatian dosen pengampu dan teman-teman. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan dapat kita pahami bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.